Segelintir orang melakukan demo di gedung KPK Jakarta. Warga Bali sambut meriah kedatangan Pak Jokowi. Ada juga Mas Kaisang yang dikerumuni warga swafoto. Sangat jelas berbanding terbalik. Kasihan sekali yang di Jakarta dicuekin Pak Jokowi. Ini dia videonya, teman-teman. Ini nampaknya sudah mulai Semua jelas sekali kan, teman-teman, perbedaannya. Aduh, Pak Jokowi disambut hangat oleh warga Bali dan juga Kaisang terlihat ada di sana. Nah, segelintir orang-orang ini kasihan capek-capek bentangkan spanduk. Ini ada tulisannya, tangkap dan adili Jokowi, sumber kerusakan NKRI. Ada ini nih yang ngeklaim mengatasnamakan mayoritas masyarakat. Loh, ini lihat di Bali, Pak Jokowi disambut antusias, juga kedatangan Kaisang, bahkan berebutan minta foto. Ini gimana nih, teman-teman? Kalau menurut kalian perbandingan ini, komen-komen di bawah dah. Ini Said Didu sedang orasi. Dan ini kelompok simpatisan mereka. Aduh. Ini mereka-mereka yang di atas sana, ada Roy Suryo, ada Michael, dan orang-orang yang udah nggak asing di mata kita, teman-teman. Gladiator. Ini mereka mengatasnamakan dirinya, menyebut dirinya sebagai gladiator. Tidak lupa menuliskan, tangkap dan adili Jokowi, raja korupsi katanya, ditulis di sini. Aduh. Ini gimana nih, teman-teman? Menurut kalian, atas aksi demo yang barusan saja mereka lakukan di gedung KPK, kami menghimbau, ya, mari kita nilai bersama, jangan pernah percaya kepada teroris dan orang-orang yang ada di belakang mereka. Jika ini bicara politik, maka jangan berikan kepercayaan kepada mereka sampai kapanpun, karena mereka ini hanya akan merusak republik ini dengan adu domba dan PFK yang terus-menerus mereka mainkan ini. Kemudian teroris ini juga adalah, ya, orang-orang yang kami melihat ini frustasi politik, ya, yang hanya, ya, memanfaatkan panggung politik, ya, memanfaatkan media, ya, supaya mereka tetap mendapat panggung politik, ya. Oleh karena itu, kalau tujuannya baik tidak apa-apa. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini merusak. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak orang-orang seperti ini tidak bisa lagi tampil, ya, karena mereka hanya merusak. Oleh karena itulah sangat perlu mereka ini segera ditetapkan tersangka dan segera ditahan. Saya tambahkan sedikit lagi, ya, DFK yang mereka mainkan ini juga ini, ya, merendahkan intelektualitas kita semua. Ya, kenapa saya bilang merendahkan intelektualitas kita? Ya, karena, ya, kita punya lembaga-lembaga resmi, baik lembaga negara, lembaga publik, lembaga pendidikan yang diakui oleh republik ini. Tetapi mereka hanya dengan, ya, kalau bahasa saya sering saya sampaikan di media, dengan bukti-bukti yang dipungut di pinggir jalan, ya, mereka dengan seenaknya membantah, ya, lembaga-lembaga resmi. Ada UGM. Seberapa setuju tuh kalian, teman-teman?
ini ada desakan supaya teroris ya, teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismond supaya segera ditangkap. Supaya Polda Metro Jaya segera dalam waktu yang dekat ini mengumumkan nama-nama tersangka. Kemudian menyarankan supaya diboikot. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan lagi. Orang-orang seperti Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismond, dan CS ini sudah terlalu banyak ulah. Mabes Polri, ya, ada KPU dan segala macam. Jadi publik harus melihat ini secara jernih. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah, ya, sekali lagi kami dari relawan Jokowi, ya, mengimbau dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya agar segera, kami yakin semua bukti sudah terpenuhi, ya, semua bukti sederhana. Ini kasus kita ini banyak orang hukum, ya, ini kasus sangat sederhana, ya, pemalsuan ijazah, fitnah itu kasus yang sangat sederhana. Oleh karena itu sekali lagi kami mengimbau segera tetapkan teroris dan kawan-kawan ini sebagai tersangka dan tahan mereka karena mereka kehadirannya hanya merusak di Republik ini. Terima kasih. Nah, sangat sepakat sekali teman-teman. Semoga saja nih dengan desakan seperti ini pihak PMJ Polda Metro Jaya segera ambil inisiatif untuk menentukan, mengumumkan siapa-siapa saja yang jadi tersangka, yang mengenakan rompi orange dan langsung ditahan. Seberapa setuju tuh kalian? Coba dah komen-komen di bawah teman-teman. Adalah pemilik negara ini ya, pemilik negara. Ibu-ibu rela nggak anak ibu sarjana tapi dipimpin oleh orang yang hanya lulusan SMP? Bapaknya Gibran yang hobinya melempar-lempar kaos, melempar-lempar barang dari para YouTuber, ya, YouTuber perjuangan. Saya cuma mohon aja, selama ini yang turun ke lapangan hanya orang-orang yang udah di atas 50-an. Kalau sudah sadar, langsung sadar. Yang turun ke lapangan cuma umuran yang 50-an, emak-emak, nenek-nenek, barisan emak-emak. Ngeklaim kalau mereka pemilik negara. Di mana ada demo, ibu-ibu ini selalu ada. Di mana ada menggeruduk sana sini, pasti juga ibu-ibu ini ikut-ikutan, ikut-ikut bikin rame. Ini gimana nih teman-teman? Pastikan sudah nggak asing lagi di mata teman-teman wajah-wajah ibu-ibu ini. Dan apalagi mereka ini identik dengan kacamata. Ini seperti ibu yang di depan ini. Kacamata hitam, kacamata gaya. Mereka lagi-lagi teman-teman menggeruduk Kementerian Kebudayaan. Kalau kemarin mereka sudah menggeruduk itu Kemendikbudmen atau Kementerian Pendidikan Menengah. Nah, kali ini mereka menggeruduk kantor Kementerian Kebudayaan. Bukti bahwa gerombolan ini putus asa ke sana kemari. Mondar-mandir mengadu nasib, tetapi tidak diterima. Nggak ada yang gubris mereka, teman-teman. Ini gimana teman-teman kalau menurut kalian? Masalah Gibran, siapa bilang meredup? Ya. Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Takut karena apa Bang sama Gibran Bang? Semua pres. Takut jadi yang akan datang itu orang udah Gibran. Jadi bermacam-macam cara
bagaimana caranya mengganjel Gibran dengan isu ijazahnya dan segala macamnya. Ya. Gibran, bagi saya, Gibran ini masih muda. Ya ini penggemblengan. Nggak usah dipedulikan. Jalan aja terus, semakin matang. Ya. Ini wakilnya anak muda loh, Gibran ini. Wakilnya kalian. Jangan mau kalian itu orang tua aja yang jadi pemimpin. Anak muda pun juga bisa jadi pemimpin. Nah. Ini sih fakta ya. Kenapa banyak sekali seolah-olah ini, banyak sekali kan isu yang apa sama Mas Gibran ini. Soal desakan pemakzulan, soal ijazahnya yang dipermasalahkan. Kenapa ada semua ini? Karena ada ketakutan mendalam terhadap lawan-lawan politik. Takut kalau Mas Gibran ini maju sebagai calon presiden di tahun 2029. Takut kalau Mas Gibran ini jadi presiden RI nantinya. Makanya mulai sekarang mereka berusaha mati-matian bagaimana cara menjatuhkan, menghancurkan citra Mas Gibran ini. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja kita tonton, kita bahas bersama. Jangan lupa tinggalkan, goreskan komentar terbaikmu di bawah.